Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah jaringan komputer. Kali ini kita masih di chapter komunikasi data ya. Kali ini kita akan membahas bahasan lanjutan dari pembahasan kita di pertemuan yang lalu atau di video yang lalu ya. Kalau di video yang lalu kita sudah membahas terkait dengan transmisi data, media transmisi, dan teknik encoding ya. Nah, itu adalah komunikasi data di layer-layer fisikal ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah teknik komunikasi data yang sifatnya digital. Ya, di sini kita ngambil contoh, kita menggunakan teknik komunikasi data di layer transport ya. Oke. Nah, di sini Anda diharapkan nanti memahami setelah perkuliahan ini, Anda akan memahami teknik komunikasi data di layer transport. Ya, ada yang masih ingat di layer transport ada protokol apa? Oke, sudah siap? Ya, kita mulai ya. Bismillah. Oke, kita awali perkuliahan kita dengan pendahuluan ya. Nah, di layer transport ya ada satu protokol yang dinamakan Transport Control Protocol ya. Nah, ini adalah protokol yang berbasis connection oriented ya. Nah, di sini maksudnya connection oriented dia menyediakan layanan koneksi ya. Ini mulai sejak dari proses pembentukan, pemeliharaan, dan penutupan koneksi ini secara logis antar pengguna itu disediakan. Ya, jadi kalau connection oriented dia butuh ada proses pembangunan koneksinya dulu. Nggak bisa serta merta datanya tuh langsung kirim-kirim aja gitu. Nggak. Jadi antara pengirim dan penerima dia harus ada pembangunan koneksi dulu, sama-sama harus oke sepakat kita mau saling kirim ya. Nah, itu harus dibangun dulu koneksinya. Nah, kan TCP di sini dia satu protokol yang dia protokolnya mengatur dari mulai pembentukan sampai ke penutupan koneksi ya. Nah, dampaknya adalah atau keunggulannya TCP ini dia menyediakan layanan komunikasi data yang handal. Handal di sini berarti keutuhan datanya terjamin dan juga urutan data pada saat di penerima juga terjamin. Ya. Nah, lalu bagaimana mekanisme transport control protocol ini bekerja? Ada yang masih ingat? Ada? Oke. Ya, intinya adalah ini sih sebenarnya. Pertama, dia harus membentuk dulu koneksinya, membangun koneksi dulu antara antara pengirim dan penerima, ya. Lalu yang kedua adalah ya proses transfer datanya, ya pengiriman data antara pengirim dan penerima. Nah, kalau udah selesai pengiriman datanya, lakukanlah penutupan koneksi agar nanti servernya juga bisa ngelayanin klien-klien yang lainnya. Oke? Nah, sekarang kita awali dari bagaimana proses pembentukan koneksinya. Nah, kita punya entitas klien, yang satunya lagi adalah entitas server ya. Ini adalah pola komunikasi klien server ya. Ini umumnya seperti ini kan. Nah, kita akan proses membangun koneksi itu dengan mekanisme three-way handshake. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah familiar ya. Kita akan coba simulasikan ya. Bagaimana logika three-way handshake ini bekerja ya. Nah, three-way handshake ini bekerja. Ya, langkah pertamanya adalah klien kirim segmen bernama SYN ya atau synchronize ya atau sinkronisasi ya, kita menggunakan bahasa Indonesia. Di sini artinya sinkronisasi di sini adalah maksudnya klien minta koneksi ya. Kalau dianalogikan halo server, bisakah Anda bukain pintu untuk saya ya. Nah, dari klien dia mengirimkanlah ke server ya. Nah, server dia nanti akan ngerespon atau mengirimkan balasan berupa segmen SYN ACK. Ya, di sini SYN-nya adalah synchronize dan ACK-nya adalah acknowledgement ya. Nah, intinya adalah di sini SYN ACK ini adalah dia mengirim ya dari server mengirim ke klien. Nah, di sini maksudnya adalah server menerima
permintaan koneksi dari klien sambil dia juga minta klien untuk buka koneksi Anda sekarang. Oke. Nah, begitu ada permintaan dari server tersebut ya untuk meminta koneksi, maka klien akan generate lagi ya segmen ACK atau acknowledgement ya, yang artinya dia oke, server saya setuju untuk dibukakan koneksi saya. Dan dia akan mengirimkan segmen itu ke server ya. Sampai tahap ini koneksi terbangun antara klien dan server ya. Oke, bisa dipahami ya. Setelah koneksinya terbangun ya, kita bebas mau melakukan apapun ya. Maksudnya bisa transfer data gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat lebih teknis ya, sebenarnya apa yang dikirim? Oke. Maksudnya teknik lebih detail ya. Maksudnya teknis, secara teknis pengiriman datanya seperti apa gitu. Nah, di sini tadi kita sampaikan bahwa klien mengirimkan segmen synchronize ya. Nah, di klien dia inisialisasi sekuensialnya adalah misalnya 7011 nomornya ya, nomor si segmennya. Ya, inisialisasi sekuensinya adalah 7011. Ya, di sini saya pakai bilangan yang sederhana ya, maksudnya angka-angka desimal ini, padahal aslinya di proses sebenarnya di komputer bilangannya panjang. Selanjutnya di sini dia ACK-nya 0 ya, dan sinkronisnya di set 1 ya. Artinya ada permintaan koneksi. Oke. Nah, di sini lalu tadi kan seperti yang sudah kita sampaikan bahwa server akan merespon kan dengan mengirimkan segmen SYN ACK. Ya. Di sini kita lihat synchronize setnya 1 ya. ACK numbernya 7012 dan sequence-nya dari segmen si servernya di set 9011 ya. 9011 ini bilangan asal ya, maksudnya kita inisialisasikan ya. Nah, angka 7012 ini dia merupakan bentuk respon dari sekuensial dari klien ya, dari pihak klien. Nah, di sini ada penambahan 1 ya, jadi si sequence itu sequence-nya klien ini diambil sebagai number set untuk ACK sebagai indikasi bahwa setuju server untuk dibangun sebuah koneksi antara klien dengan server. Nah, salah satu bentuk persetujuannya adalah dengan menambahkan 1 dari sequence-nya klien dan jadikan ACK numbers-nya server. Ya. Selanjutnya kan klien respon lagi ya, permintaan koneksi dari server ya, dibukakan klien buka koneksi sekarang. Nah, nanti si klien akan mengirimkan oke server dan mengirimkan segmen ACK ini ya. Nah, di sini di setnya adalah sekuensialnya plus 1 lagi 7012 ya. Nah, ACK-nya dia jadi 9012 dan SYN number-nya jadi 0 karena sudah tidak ada request connection lagi dari klien. Ya. Di sini kita lihat bahwa ACK number-nya dari klien dia jadi 9012 ya. Tandanya adalah dia setuju ya, ada request koneksi dari server ya. Tadi request agar dibukakan koneksi juga dari pihak klien agar kita bisa saling berkomunikasi gitu. Nah, terus dari sequence number-nya kita lihat bahwa dari ACK-nya dan sequence number klien yang sekarang itu sama ya, 7012 karena ini adalah segmen kedua yang dikirimkan oleh klien ya. Oke, bisa dipahami?
Jika masih agak bingung, di stop dulu. Oke, mundur dulu ke belakang ya, pelan-pelan sambil dipahami lagi dikit-dikit ya. Nah, setelah itu ya dilakukanlah. Setelah koneksinya terbangun, sudah ada koneksi ya antara klien dengan server. Nah, maka klien bisa request data ya. Misalnya untuk yang layanan yang menggunakan TCP ini, misalnya untuk web access ya, atau juga FTP atau juga email gitu ya. Nanti dia request ke server ya. Nanti servernya juga dia balas gitu. Balas-balasan gitu ya. Jadi komunikasi terbangun kalau misalnya sudah ada koneksi ya antara keduanya dari klien maupun server ya. Nah, selanjutnya bagaimana jika proses koneksi ini mau selesai atau udah dihentikan saja ya. Tentu jika klien merasa sudah cukup maka dia perlu untuk memutus. Sekarang bagaimana mekanismenya untuk closing connection ya, atau penutupan koneksi antara klien dan server ini ya. Nah, sekarang bagaimana menutup koneksinya? Nah, sekarang inisiatornya dari servernya. Nah, di sini server dia mengirimkan paket yang namanya fin ACK ya. Sini fin, sini maksudnya finish ACK acknowledgement ya. Nah, kirimlah ke klien ya. Nah, klien menerima ini, dia akan respons, oke. Dia ngirimnya oke, di sini dia ngirim paket namanya ACK ya. Nah, intinya adalah ngasih tahu kalau si step tadi itu memberitahu bahwa server nanya yang kamu butuhkan dari saya udah cukup belum gitu. Kalau udah cukup, nanti tutup ya koneksinya gitu. Terus tadi step keduanya kan si klien ngirim ACK lagi ya. Dia bilang bahwa oke, nanti saya akan konfirmasi kalau saya udah cukup ngambil data dari kamu. Nah, misalnya udah selesai nih proses download dari klien ke server ya. Nah, dia akan ngirim lah, nah, dia akan inisialisasi lagi, mengenerate lagi ya, paket namanya fin ACK. Oke. Nah, dia kirimlah ke server. Intinya adalah analoginya adalah server saya sudah selesai ambil data dari kamu, yuk kita tutup koneksi kita. Nah, dari situ server dia akan konfirmasi lagi, oke, kalau begitu kita tutup ya sekarang ya. Nah, maka dia akan kirimlah ACK dia itu ke klien ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk komunikasi dengan antara klien dan server ya. Proses komunikasinya benar kan mirip seperti halnya komunikasi manusia ya. Seperti halnya kita kalau ingin melakukan komunikasi dengan sesama manusia, misalnya lawan bicara kita, ya minimal kita kenalan dulu gitu ya sebelum kita mau ngajak bicara gitu ya. Kita bangunlah relasi gitu. Baru setelah itu kita baru bisa berinteraksi ya, berkawan, ajak main dan lain sebagainya ya. Tapi ya nggak sampai ditutup juga ya, kecuali ya ada ajal yang memisahkan kita ya. Oke, ya prinsipnya mirip lah koneksi komunikasi manusia dengan komputer. Oke, nah kalau teman-teman pengen lebih lanjut bahasannya bisa bisa dicari ya di bukunya Stalling ini, William Stalling di halaman 656 sampai 695. Oke, kita cukupkan materi kita hari ini. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.